Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Allah Bapa yang di surga, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita seluruhnya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk bisa menikmati ibadah Advent ketiga yang mengangkat tema Jiwaku Memuliakan Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1, 2, dan 4. Hai dunia, gembiralah. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkan aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya, dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan Roh-Mu, untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami,
sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 3. Andai ku punya banyak lidah. Kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent ketiga hari ini yang tertulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapnya.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 4 dan 6. Terbukalah sorga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya tak jarang kita jatuh untuk berbuat dosa yang dapat menyakiti hati sesama kita, hati keluarga kita, terlebih-lebih di hadapan Allah Bapa. Untuk itu, marilah kita datang merendahkan hati kita untuk mengakui dan memohon pengampunan yang daripadanya, dimulai dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 2, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 17 sampai ayat 18. Begini firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 sampai 4, berserah kepada Yesus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Ikatan Mahasiswa Simalungun, Universitas Sumatera Utara.
Kita sambut pewartaan Sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu. Damai yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mengurapi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada minggu Advent yang ketiga ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 46b sampai dengan ayat 55. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita baca ini dulu firman Tuhan supaya kita hayati Advent ketiga ini secara responsoria. Saya pertama kali diikuti saudaraku yang terkasih. Lukas 1 ayat 46b sampai 55. Nyanyian pujian Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Selamat Advent. Kurang kuat. Selamat Advent. Iya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ini sudah jam 8:30. Nanti masuk kembali ibadah siang jam 10:30 ya. Nah jadi jam 10 harus selesai. Nah kalau saya pendeta Dharma D. Aritonang, D-nya itu Dermawanto,
Jadi orang Jawa yang ngasih nama saya Dharma Dermawanto. Jadi orang yang berdermawan, bersosial. Ya, jadi saya baru berapa bulan ini ditempatkan di GKPI Setiabudi. Nah, mungkin ada anak-anak USU yang datang pernah jumpa dengan saya, tapi saya tunggu kedatangannya yang hari itu di bulan November mencari dana. Nah, datang juga. Jadi saya baru berapa bulan ini di Medan. Nah, selama ini di Bekasi. Jadi kami change dengan pendeta yang di sana. Baru pendeta di sini, pendeta Lopti tempatkan di Menteng. Kami jumpa juga waktu itu di Jakarta dan menghadiri serah terima beliau dengan pendeta yang di Menteng pada saat itu, yang Korwil sekarang ini di Medan 2. Nah, istri buruh turnip, orang Siantar, anak 3, pada kuliah semua, ya 1 perempuan, 2 laki-laki. Ya, kita berdoa semua anak-anak pendeta dan anak-anak Tuhan, bukan saya saja, diberkati dan sukses kuliahnya, termasuk anak USU di sini, yang kuliah, yang kerja, sukseslah, Tuhan berkati, amin, amin. Ya, karena banyak mahasiswa di sini dan baru kali ini ya saya khotbah di sini. Nah, kami tukar mimbar dengan Bapak Pendeta Dr. John Kitop di Tonga. Demikian perkenalan dengan saya. Jemaat Tuhan yang terkasih, memang menantikan itu sangat bosan. Apentus, hari yang ketiga sekarang ini, itu 3 lilin itu, ungu ya. Menantikan sangat bosan, tetapi penantian itu akan membawa kenikmatan, walaupun ya banyak sekali dalam penantian itu penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Karena jemaat Tuhan ini lambangnya salib, the cross, salib. Jadi salib itu lambang dari penderitaan dan kasih dan keselamatan. Nah, disinilah penantian kita, yaitu menantikan Tuhan untuk kedua kalinya datang menyelamatkan kita. Jadi yang pertama kali dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dunia tidak mengakuinya. Dunia tidak mengakuinya, tetapi bagi orang percaya itu adalah keselamatan, ya, karena tertulis itu dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Siapa? Aku. Jadi hanya melalui Yesus sajalah keselamatan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi sebagai sang penebusnya Tuhan datang. Nah, ini Minggu Advent, nanti kita merayakan Natal. Ya, yang baik pulang ke kampung silakan pulang, selamat Natal. Tapi makna itu ada. Kedatangan Kristus pertama kalinya 2000 tahun yang lewat, yaitu untuk menyelamatkan kita sebagai Tuhan, sebagai penebus dan bersama dengan kita. Nah, itu yang disebut dengan Immanuel itu. Allah datang bersama dengan kita sebagai rupa manusia. Dia datang untuk apa? Untuk menebus kita. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai sang penyelamat, sang penebus. Nah, itu. Nah, Allah Yahweh Elohim et Samaib itu, dia Allah yang menciptakan. Kemudian karena dosa manusia, kedatangannya ke dunia ini bersama dengan manusia, yaitu yang disebut juga dengan Immanuel. Dia disebut sebagai sang penebus, sang penyelamat. Nah, itu tadi Allah Yahweh Elohim yang menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada, termasuk manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, kemudian dia datang sebagai manusia, sebagai sang penebus. Nah, kemudian dia mati, menderita, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, tetapi tidak meninggalkan kita. Aku senantiasa menemani engkau sampai akhir zaman. Nah, ini tertulis dalam kitab Matius 28 itu, ayat 19-20. Senantiasa bersama dengan kita sampai akhir zaman. Nah, dia datang sebagai apa? Sebagai Holy Spirit, Pneumatos, Tondi Perbadia, Roh Kudus.
Nah, itu yang bersama dengan kita. Jadi Allah itu Esa, Elohim et Samaim et Edonai. Dia itu Allah yang Esa, Allah yang tunggal, tapi 3 fungsi dan pekerjaannya ke dunia ini. Nah, sekarang kita mau menantikan apa? Apentus itu. Nah, ini yang disebut Gaudates, atau yang disebut kedatangannya untuk kedua kalinya kita bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan itu. Nah, inilah nyanyian Maria pada saat dia menerima berkat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa itu. Bahwasanya melalui Maria lah akan datang dan dilahirkan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, dengan nyanyian ini, ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Itulah tema kita pada saat ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Saya mau tanya kepada kita semua. Di saat kita sedih, di saat kita punya beban pikiran, misalnya bagi mahasiswa, dosennya killer, payah dihubungi, gak pernah ngasih nilai bagus. Apakah saudara semua sanggup memuliakan Tuhan di saat beban pikiranmu, bagaimana nanti tamat saya ini? Bapak ini gak pernah saya jumpa, proposal skripsi sudah saya kasih, tetapi nilai saya pun selalu perbaiki, coret, perbaiki, coret. Sanggupkah saudara memuliakan Tuhan? Satu. Yang kedua, di saat saudara butuh biaya, orang tuamu dari kampung sana belum siap untuk membiayai, tetapi supaya sejuk hatimu, ya baiklah Mang ya, baiklah Buru, Bapak kirim pun nanti, padahal gak ada uangnya, supaya semangatnya anak-anak kami semua remaja pemuda yang kuliah itu, nanti ya seminggu lagi dikirim Bapak pun, kos marohamda katanya gitu. Nah, tapi sampai seminggu gak dikirim-kirim, uang kosmu, uang makanmu, bahkan membayar dosen lagi untuk pertemuan. Apakah sanggup kamu memuliakan Tuhan di dalam penderitaanmu itu, bebanmu itu, sanggup atau tidak? Nah, ini perlu jawaban, sanggup atau tidak? Gak ada yang menjawab. Nah, disinilah perlu iman kita itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan jiwamu. Apapun persoalanmu, kamu harus sanggup muliakan Tuhan. Menantikan Tuhan dengan memuliakan namanya. Kayu atau pohon, semakin tinggi dia tumbuh, semakin banyak angin datang. Gimana? Menerpa. Kok diam aja sih? Gak semangat. Jawab aja pelan-pelan. Nah, kami di sana begitu, kalau saya nyampaikan firman, jawab aja pelan. Semakin tinggi kayu itu, semakin banyak angin menerpa. Dah? Semakin enak engkau mendapat dudukan, semakin banyak cobaanmu datang nanti. Menantikan Tuhan itu banyak cobaan. Gak segampang yang kita pikirkan. Kita berdoa, kita bekerja, aktivitas kita tiap hari kita laksanakan, tidak. Tetapi firman ini mengatakan Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menaikkan engkau, Tuhan juga yang menurunkan engkau. Nah itu, Tuhan yang menghukum bangsa Israel, Tuhan juga yang melepaskan bangsa Israel. Itulah rahasia Allah. Tergantung iman kita percaya kepadanya. Abraham percaya, diberikan anaknya Ishak. Tapi Tuhan bilang jangan, imanmu telah saya lihat. Maka di situasi apapun, ibarat pohon itu makin besar, makin tinggi, banyak angin menerpa, kita harus sanggup muliakan Tuhan itu dengan jiwa kita. Seperti nyanyian Maria ini, dia muliakan Tuhan. Karena katanya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Amin. Amin. Nah itulah, keluarlah dari semangatnya dulu.
Kalau dikatakan amin, amin saja, ya. Nah, itu supaya kita semangat. Nah, bagaimana nanti kita bisa memuliakan Tuhan kalau wajah kita pun di sini ketat melulu? Ini live streaming ini sama dengan kami sana. Coba dulu segar wajahnya. Saya lihat gak ada yang segar di sini wajahnya. Atau enggak sarapan pagi tadi? Gimana? Segar dulu, senyum dulu. Iya, jangan terlalu tegang kali. Nah, beribadah itu Tuhan lihat hatimu loh. Iya, Tuhan lihat hatimu. Kalau kamu tersenyum, firman Tuhan itu masuk. Setan pun berlari mendengar nama Tuhan. Didengarnya nama Tuhan Yesus sekarang ini, hatimu yang ganggu, ya setan itu keluar darimu. Amin. Amin. Itu, ini mukanya ketat melulu. Nah, jangan ketatlah. Segar aja senyum. Nanti makin tua, cantikmu jadi hilang nanti. Ya. Nah, jadi muliakan Tuhan itu dengan pengharapan. Pengharapan kita apa? Tuhan akan mengangkat saya. Tuhan akan meninggikan saya. Tuhan akan memberkati saya. Tamatlah saya kuliah. Amin. Dapatlah pekerjaan. Didudukkan Tuhanlah saya di tempat yang indah. Jauhlah dari segala persoalan. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan itu? Nah, Maria mau katakan di sini, dia muliakan Tuhan walaupun secara biologis dia juga menderita. Walaupun dia muliakan Tuhan. Karena apa? Kalau seorang anak gadis mengandung tidak jelas statusnya, maka secara hukum Yahudi, hukum Israel, dia akan dirajam, dilempari. Nah itu, kamu mau mengandung gak jelas? Mau? Nah itu, anak darah, perawan mengandung, siapa sih yang mau? Yusuf pun merasa gak mau. Tapi karena diingatkan malaikat dalam mimpinya, dia akhirnya percaya. Yang dikandungnya oleh Maria tunangannya itu, ini masih tunangan. Ini nyanyian Maria. Walaupun dia tahu risikonya, tapi muliakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu akan digenapi. Tidak ada janji yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah digenapi. Semua akan digenapi oleh Allah. Walaupun dia mengandung dari roh dan bahkan belum resmi menikah dengan Yusuf, pacarnya itu. Tapi dia percaya janji akan digenapi dan dia muliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwanya itu. Allah tidak pernah ingkar janji. Mazmur 89 ayat 35b dikatakan, apa yang keluar dari mulutku tidak pernah aku ingkari. Jadi anak-anak muda, jangan sering ingkar janji. Kalau kamu berpacaran, gak boleh ingkar janji. Tetap, kalau seperti ini duduk berdua, tetaplah berdua. Jangan pisah-pisah. Ya. Nah, ingat janjimu dengan kekasihmu, apalagi Advent ini, hari penantian. Kamu menantikan Kristus, kamu berteman, memadu cinta dan kasih pada masa kuliah, gak masalah itu. Tapi jangan jadi gagal. Jangan terus tempat gelap. Hilangkan itu. Seorang pemuda-pemudi yang baik, mahasiswa yang baik, jangan sering ke tempat yang gelap. Jangan sering ke kafe, jauhkan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, jiwamu, dan ingat janjimu kepada pasanganmu. Kalau enggak ingat janji kamu, nanti terkutuk pada masa engkau menikah. Enggak punya keturunan. Sering begitu. Karena ada yang kecewa, ada yang menangis. Nah, jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji, dia angkat ini keturunan Daud ini ya melalui Maria. Maria. Dan Maria tulus memuliakan Tuhan. Bahkan kandungan dari Elizabeth, Elkana, di saat mereka bertemu dan saling memeluk satu sama lain, ini ada hubungan keluarga ini. Bayi dalam kandungan si Elizabeth bergetar memuliakan Tuhan. Inilah Raja, Mesias, Juru Selamat yang akan datang. Nah, yang dikandung oleh Elizabeth itu, itulah yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Dia perintis jalan. Tapi yang dikandung oleh Maria, yang dimuliakan Maria sekarang ini, itulah Mesias yang dijanjikan oleh Allah 5.000 tahun yang lalu. Yang dikatakan Yesaya, Zakaria, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat dunia.
bandingkanlah. Tetapi secara fisik biologis lebih tua umurnya sebenarnya adalah Yohanes, anak dari Elizabeth. Nah, tetapi secara teologi kerohanian, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi dialah yang dijanjikan itu. Nah, dunia tak mengakui itu. Mereka nggak percaya kepada yang dijanjikan oleh Allah, yang dikandung oleh Maria itu. Tidak benar Allah diperanakan. Tidak benar katanya. Tetapi bagi mereka yang percaya dan dibaptis, mereka akan selamat. Muliakan Tuhan karena kita telah diselamatkan. Amin. Itu kalau saudara sering baca firman Tuhan. Nah, di Yohanes sering dikatakan itu. Saya akan buka dulu kalau dapat firmannya ini ya. Yohanes 3, ya mari kita baca bersama. Mereka akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang terakhir ini ya, kalau nggak salah 36. Coba dibuka dulu. Ya, yang percaya ini diselamatkan ini. Mari kita baca bersama. Sudah dapat firman Tuhan Yohanes 3:36? Sudah? Mari kita baca bersama. Barang siapa percaya, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa ia tidak akan melihat, melainkan tetap ada. Gak ada keselamatan bagi yang gak percaya kepada anak. Amin. Amin. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada anak, dia akan mendapat hidup yang kekal. Amin. Iya. Percayalah. Maka jangan kau jual imanmu nanti di saat engkau menduduki jabatan tertentu. Jangan engkau jual imanmu, anak-anak kami yang perempuan. Pakai Tuhan itu untuk juru selamatmu. Ya, jangan jual imanmu karena kegantengan sang lelaki, karena ketampanannya, kedudukannya. Jangan jual kecantikanmu, jangan jual imanmu, murtad. Dan engkau sang lelaki, jangan jual kegantenganmu, jangan jual imanmu karena borsileban. Ya, jangan, nggak ada keselamatan dengan engkau. Amin. Nah, Tuhan yang tahu isi hati kita ini. Dia mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwa kita. Coba kita baca dulu Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Kadangkala kebanyakan baca firman Tuhan ini ya, kadang mau lupa, tapi ini benar ini. Wahyu 14 ayat 7, kita buka dulu untuk memuliakan Tuhan. Sudah dapat? Sudah? Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Dan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia dan laut. Jadi intinya di situ, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Orang-orang yang takut akan Allah ini setia ini, ya. Kemudian orangnya baik ini, gak mau membantai ini. Kemudian pintar ini, berhikmat ini. Dia tunduk, dia katakan apa yang dikatakan Allah itu dan dia lakukan. Sama seperti Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki. Dialah Mesias, Yesus. Maria mau, dia bersuka cita karena itu. Dia tahu kalau Tuhan berkata maka jadi. Maka saudaraku yang terkasih, jika engkau setia dan taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka tubuh dan jiwamu diharapkan di sini memuliakan Tuhan. Amin. Jangan pakai tubuhmu itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Termasuk mulut kita ini, berbisa ini, jaga ini. Ini mulut, bibir kita pakai untuk muliakan Tuhan. Ya, termasuk hatimu itu, jaga itu. Karena dalam hatimu ini kalau terpancar hal yang jahat yang keluar. Kalau terpancar hatimu ini hal yang baik, maka memori otak kita ini
Ya, mengingat hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang diharapkan di sini. Maka Tuhan katakan lagi, jemaat Tuhan yang terkasih, dia katakan di ayat 52, dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kamu yang rendah nanti akan ditinggikan Tuhan. Dan Tuhan telah meninggikan derajat kita dengan keselamatan yang dari Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Amin. Saya bersuka cita kalau lambang salib itu ada di pemerintahan, ada di legislatif, eksekutif. Untuk apa? Untuk menyuarakan suara Kristus, untuk menyuarakan suara kebenaran. Tetapi mereka yang lambang salib itu, yang tunduk dengan kuasa kegelapan dan tidak memberitakan suara Tuhan, mereka ini nanti akan direndahkan. Yang berkuasa akan direndahkan. Yang mengkhianati Tuhan akan direndahkan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan perhatikan dia, kerendahannya, hambanya, sampai keturunannya. Mereka akan berbahagia. Nah, itu yang disebut di dalam ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Apa enggak enak kita ini? Seluruh nanti keturunan dari opung kita sampai kita disebut yang berbahagia. Amin. Amin. Berbahagia. Berbahagia mereka yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati mereka, meninggikan mereka. Orang-orang yang terendah itu akan diangkat tinggi. Dan mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia. Nah, ini kuasa Tuhan. Jangan remehkan Tuhan itu. Ya, jangan kita menganggap Tuhan itu enggak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu salah. Ya, jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Jangan menjadi orang-orang yang idealis. Jangan, punya prinsip bisa. Nah, ini yang mau dikatakan kepada kita semua. Karena di dalam kerendahan Tuhan yang datang ke dunia ini, Maria sanggup mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia sanggup mengatakan kalimat tersebut. Nah, jadi situasi ini mau mengatakan kita, ya, bahwasanya memuliakan Tuhan itu diperlukan bagi kita semua, yaitu hati yang benar-benar tulus kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung yang bertuhan itu. Kalau tanggung-tanggung yang bertuhan itu datang nanti angin, bisa jauh dari Tuhan. Nah, ini. Nah, apen yang ketiga ini jemaat Tuhan yang terkasih, nyanyikanlah Tuhan itu dalam hidup kita. Salah satu nyanyian ibadah apen kita yang ketiga ini, termasuk juga Maria dalam kitab Lukas ini, dikenal dengan Magnificat, yaitu nyanyian Maria ini, yaitu Maria, Elizabeth, dan juga Hana, untuk melayani Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu menjadikan semuanya indah dan baik. Nah, itu. Saudaraku yang terkasih, kamu harus percaya pada saat sekarang ini Tuhan akan menjadikan itu semua indah dan terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, maka setiap saat tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Kamu pakai tubuhmu ini untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kur sangat baik, pemuda tadi, cuma pesertanya kurang. Ini kan banyak mahasiswa. Nah, ya, bagus nyanyian itu. Memuliakan Tuhan itu dengan tubuh dan jiwa kita. Dan kita harus yakin Tuhan itu ada bersama kita. Dia pelihara hidupmu, dia jaga hidupmu, dia angkat hidupmu dari yang rendah ke bawah ke atas. Udah? Dia mau angkat kita semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya, yang sukses. Nah, itu yang mau dikatakan di sini. Nah, jangan ada pikiran kita mengatakan, maka orang-orang yang optimis itu, orang-orang yang apatis itu selalu katakan tidak ada Tuhan. Beda.
Nah, saya melayani di sana di Jawa pada saat itu ada seorang anak muda yang saya layani, padahal ini sudah baptis, sudah sidi. Ya karena ajaran yang sesat, saya katakan, dia tidak akui lagi Tuhannya, Yesus sebagai juru selamatnya. Dia hanya akui hanya dua. Ya, dia katakan ada karma baik, ada karma buruk. Ini Kristen, GKP pula lagi. Nah, sudah 3 kali saya datang untuk memanggil jiwanya ini kembali kepada Tuhan, tapi tertutup. Nah, jadi tekankanlah itu dalam hati kita. Tidak ada keselamatan di bawah langit ini kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Nah, dia datang untuk nanti kedua kalinya sebagai apa? Bukan sebagai juru selamat lagi. Dia sebagai penghakim terakhir. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan ada karma baik atau karma buruk, beda itu. Masa ada karma baik, ada karma buruk? Tidak ada itu. Nah, yang ada keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar dari satu nama yang indah itu. The name in Jesus Christ. Hanya dalam Tuhan Yesuslah keselamatan itu. Inilah yang dinyanyikan Maria. Inilah yang harus kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau selain Tuhan Yesus itu. Amin. Dialah penghakim terakhir. Dia menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Maka kalau Sintua selalu membacakan agenda, selalu saya ingat itu. Ya, apa yang dikatakan di situ? Setelah membaca pendahuluan firman Tuhan, pendahuluan khotbah, epistel, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah yang menghayatinya serta melakukannya. Nah itu. Jadi melakukan firman Tuhan ini memang sangat berat. Sering kita dengar khotbah pada saat hari Minggu. Atau di YouTube. Kita sering mendengarkan firman Tuhan. Bahkan natsnya pun kita hafal. Tetapi untuk melakukannya itu sangat berat. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, persaingan teknologi. Persaingan untuk bekerja sangat susah. Bahkan kalaupun Anda merantau di Jawa sana, skill itu belum tentu bisa. Karena banyak persaingan. Kamu dengan yang lain, yang non-Kristen bersaing, yang minoritas, ya mudah-mudahan masuk. Walaupun sama-sama pintar, pasti yang diutamakan merekanya. Ini terjadi. Maka berhikmatlah, percayalah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam nyanyian-nyanyiannya, tubuh dan jiwanya. Kamu tidak akan terkalahkan nanti oleh siapapun. Kamu akan berhasil dimanapun. Kalau kamu percaya Tuhan memeliharamu, Tuhan menjagamu, Tuhan gembalamu. Dia memberikan engkau di tempat yang sejuk, di air yang sejuk, di padang rumput yang hijau dan tenang. Kalau kamu percaya, kamu akan lebih berhasil dari mereka-mereka yang tidak berlambang salib itu. Kalau imanmu percaya kepadanya. Amin. Amin. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Dia akan tinggikan kita. Asal kamu percaya kepada salib itu. Berbuah kebaikan. Jangan takut. Jangan takut melawan badai. Karena Tuhan akan menjagamu. Jangan takut tentang apapun. Di saat engkau mengambil tesismu atau skripsimu, jangan takut. Tuhan akan memakai pikiranmu untuk engkau selamat dengan nilai A+, bahkan cum laude, bahkan IP-mu 400. Amin. Jangan takut. Ya, Holypander Holypad melawan Mike Tyson. Dia pakai jubah dengan tulisan, segala perkara ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di mana tertulis itu? Filipi berapa? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.
Di saat apa ini perkaramu, Tuhan katakan dia akan tanggung itu, dia akan lepaskan itu dengan syarat muliakan Tuhan. Maka perkara itu akan lepas darimu. Maka dia menang menjadi petinju, ya, juara dunia. Nah, itulah hebatnya firman Tuhan itu, enggak main-main. Nah, jadi Tuhan ini mau ingatkan kita untuk benar-benar kita muliakan dia dalam firman Tuhan ini. Song leader ada nyanyian satu lagu, ya, lagu yang Bapakku berterima kasih itu. Ada pemain musik. Na 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 na. Bisa? Song leader nyanyikanlah berdiri, mana song leadernya? Biar nyanyi dulu supaya jangan terlalu tegang kali. Nah, biar saya aminkan saja setelah nyanyi karena sudah mau jam 9 itu. Jam 10 ya? Ah, jam 10 kurang. Bisa kita nyanyikan? Mana song leadernya? Birilah. Ya. Ini live streaming ini, live ini, online. Kita nyanyikan bersama ya. Bapak Ibu, anak-anak kami semua. Silakan. Maria percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang Allah janjikan. Dan Maria mengenal dan menyebut Allah sebagai juru selamat. Maria menyebut dan menyadari bahwa Tuhan memperhatikan dirinya. Jiwaku memuji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Dia akan angkat dan tinggikan kita. Dan melalui Yesuslah keselamatan itu. Tidak ada jalan menuju sorga kalau tidak melalui aku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun hidup dan jiwa kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau masih memelihara kami, menjaga kami. Engkau masih menyertai hidup dan kehidupan kami.
hingga kami bisa dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, pagi hari yang indah ini memuliakan nama Tuhan, beribadah di bait Allah-Mu yang kudus dengan pujian-pujian kami. Biarlah nyanyian dan pujian kami itu Bapa menjadi yang harum di tata kerajaan sorga-Mu. Dan firman telah sampai di tengah-tengah kami, menyejukkan hati kami, menyegarkan jiwa kami, dan meyakinkan iman kami. Jikalau kami percaya akan apa yang Engkau katakan itu, Engkau akan melakukan semua itu, dan janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Engkau datang ke dunia ini, dan Marialah yang sebagai ibu yang kudus, yang mau melahirkan Tuhan yang datang ke dunia ini dengan tulus dan percaya. Tuhan dia puji, Tuhan dia muliakan dalam hidupnya. Dia nyanyikan Tuhan karena kemahakuasaan, keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Maria menyadari bahwa Tuhan memperhatikan dirinya. Maria menyadari bahwa Tuhan mengenal dia, melalui dialah juru selamat akan dilahirkan. Itulah iman seorang anak gadis, seorang anak darah kepadamu ya Allah. Dan kami tahu melalui Yesus yang telah lahir itu, keselamatan telah diberikan kepada kami. Dan kami harus setia dan taat kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwa kami ini. Terima kasih Pak Bapa Surgawi, pakailah kami ini sebagai saluran berkat bagi semua orang. Pakailah tubuh kami ini untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Engkau luar biasa baik bagi kami semua. Engkau telah memberkati seluruh aktivitas kami hingga pada hari Minggu ini. Diberkatilah seluruh anak-anak kami, para pemuda-pemudi, dan juga mahasiswa, dan juga orang tua kami. Diberkatilah Engkau, diberkati tubuh-Mu. Tuhan menjaga dan memelihara Engkau. Tuhan melindungi Engkau, memberikan yang terbaik kepadamu. Air yang sejuk itu, padang rumput yang hijau itu akan diberikan kepada anak-anak Tuhan jika percaya dan setia. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah Engkau sehat-sehat selalu. Tuhan menjaga dan memelihara Engkau. Tambahlah hikmat kepintaran bagimu. Sukseslah engkau dalam kuliahmu, tambahlah pangkat-pangkat dalam pekerjaanmu, dan damai sejahteralah dalam rumah tanggamu. Tuhan menjaga dan memberkati hidup dan kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau dalam perkataan dan perbuatan kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Bapa atas kesalahan-kesalahan kami, biar kami dapat berkat yang akan Kau tambahkan lagi bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi dari KJ nomor 100 ayat 1, muliakanlah. Tuhan
antar persembahan kita kepada Tuhan, ayat persembahan Minggu Advent yang ketiga ini tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kami persilakan. Kami undang untuk berdiri. Kita doakan persembahan kita di depan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, jangan wajahmu, Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan pulanglah dalam damai Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Selamat Advent.